Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada hari ini kita alhamdulillah diperjumpakan kembali oleh Allah di semester 2 dalam mata pelajaran PKN. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat ya. Tentu kalian kemarin sudah melihat ya hasil dari laporan kegiatan belajar kalian selama satu semester. Saya harap itu bisa menjadi evaluasi buat kalian ya, karena kemarin ada beberapa teman di antara kalian yang tidak maksimal ya mengikuti kegiatan BDR. Nah, harapannya mumpung masih kelas 10 ya di semester 2 kalian bisa memperbaiki nilainya ya, bisa memperbaiki kehadiran kalian sehingga kalian tidak rugi sendiri ya, karena jika kalian memiliki cita-cita mungkin atau mimpi, keinginan ya masuk perguruan tinggi tanpa tes ya, maka kalian harus bisa ya memperbaiki nilai kalian, karena kalau masuk perguruan tinggi tanpa tes itu ya salah satu syarat utamanya itu memiliki nilai yang stabil, nilai yang baik ya, stabil, baik, bagus itu maksudnya dari sejak semester 1 sampai semester 6, artinya dari kelas 1, kelas 10 semester 1 sampai kelas 3 semester 2. Nah, itu harus baik semuanya. Ya, nanti akan ada sistem yang menyeleksi rapot kalian sehingga kalian mungkin dianggap layak untuk dianggap sebagai mahasiswa yang diundang oleh perguruan tinggi untuk masuk di perguruan tingginya. Seperti itu kira-kira ya. Maka tolong ya kalian bisa memanfaatkan sebaik mungkin waktu kalian di semester di kelas 10 ini, diperbaiki semuanya. Yang sudah baik ya ditingkatkan lagi, yang belum baik diperbaiki. Begitu kira-kira ya. Nah, untuk semester 2 ini yang perlu saya sampaikan kepada kalian bahwa nanti kita akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum darurat ya dari Balitbank, di mana dalam kurikulum darurat itu ada pemotongan bab ya, ada pemotongan bab dan nanti kita akan langsung masuk di bab 5 dan nanti akan dipotong lagi dan masuk di bab 7 ya, artinya ada 2 bab yang dipotong. Nah, kira-kira begitu. Nah, untuk sistem penilaiannya bagaimana? Untuk sistem penilaiannya kita normal ya. Seperti yang kalian ketahui ada 3 nilai yang akan saya ambil. Yang pertama nilai sikap, kedua pengetahuan, yang ketiga adalah keterampilan. Untuk nilai sikap tentu Ustadz, karena kalian BDR dan mungkin yang nanti di asrama ya, yang Ustadz nilai salah satunya adalah kehadiran kalian, keikutsertaan kalian ya. Seperti kalian ketahui, keikutsertaan kalian Ustadz lihat dari pengumpulan post-tes atau tugas ya pada setiap harinya. Itu dari situ ya, karena Ustadz nggak bisa ngeliat lagi, kan Ustadz nggak bisa memastikan ya antum di rumah itu nonton atau enggak ya video dari Ustadz, antum memperhatikan nggak kalau Ustadz menjelaskan. Kan Ustadz nggak tahu, kecuali kalau kita tatap muka langsung mungkin kita bisa tahu ya, kira-kira itu ya. Kemudian selain itu juga sikap yang lain apa berkaitan dengan pengumpulan tugas ya, yang sifatnya itu jangkanya waktunya agak lama ya, misalkan produk atau proyek yang pengumpulan waktunya itu sampai 2 pekan ya atau 3 pekan. Nah, itu juga bagian daripada penilaian sikap. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan ya. Penilaian pengetahuan ini meliputi ada tugas-tugas atau post-test ya, kemudian ada ulangan harian atau penilaian harian tiap bab, kemudian ada penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun ya untuk semester 2. Nah, untuk tugas-tugas atau post-test itu silakan kalian kumpulkan ya, karena itu dapat menambah nilai tambah ya. Kalian akan mendapatkan nilai tambah dari tugas-tugas dan post-test tersebut ya. Kemarin-kemarin yang antum itu nilainya jelek-jelek ya, Ustadz tambahkan dari situ nilai-nilainya ya. Nah, maka silakan dimaksimalkan ya. Kalau kalian nggak mengumpulkan itu, dari mana nilai tambahannya? Kan Ustadz juga bingung. Ya, kemudian yang kedua ada ulangan harian, tentu kalian sudah tahu ya. Dan kemudian untuk selanjutnya ada nilai tambahan yang lainnya adalah dari dari pengayaan dan remedial. Nah, dari pengayaan ini gimana? Pengayaan ini adalah ketika kalian mengikuti ulangan harian atau penilaian tengah semester dan nilai kalian telah mencapai KKM atau melebihi KKM, maka kalian ada pengayaan. Berpengaruh nggak ke nilai? Jelas ya. Nilai kalian akan usah tambahkan dari nilai
pengayaan itu. Kalau kalian nggak mengerjakan pengayaan, otomatis tidak ada nilai tambah. Ya, maka silakan pengayaan juga dikerjakan. Terus kemudian remedial. Wah, ini remedial harus kalian kerjakan ya. Yang nilainya di bawah KKM kalau ulangan. Nah, itu akan Ustadz kasih tambah nilai ya agar kalian bisa mencapai KKM. Nah, makanya kalau bisa jangan remedi ya, tapi pengayaan ya. Artinya kalian lulus KKM. Dan kemudian terakhir ada nilai keterampilan. Ya, nilai keterampilan ini Ustadz ambil dari proyek dan produk yang kalian kerjakan ya. Nah, Ustadz biasanya nanti akan memberikan penilaian itu dari proyek yang sifatnya itu jangka panjang, kayak dulu kalian tak minta suruh mengumpulkan logo kementerian itu ya. Nah, itu kalau nggak mengumpulkan gimana ya, nilainya kurang. Ya, nilainya kurang, makanya kalian silakan dikumpulkan ya. Nah, gitu. Nah, untuk selanjutnya yang perlu Ustadz jelaskan adalah KKM-nya ya. KKM-nya Ustadz naikkan di 76. Kenapa Ustadz taruh di 76? Karena Ustadz mengharapkan nanti kalian itu apa itu namanya? Rentang antara nilai minimal kalian dengan KKM dari sekolah. Kalau nggak salah KKM-nya itu 65 atau 66 gitu ya dari sekolah itu. Itu rentangnya jauh ya, sehingga akan cukup mendongkrak kalian di perguruan tinggi ya. Jadi kalau nanti kalian itu mendaftar di perguruan tinggi, rentang KKM dengan nilai aslinya kok jauh, itu akan sangat baik nilainya ya. Tapi kalau terlalu dekat rentangnya, jaraknya terlalu dekat, misalkan 66 KKM-nya, nilai kalian 67 misalkan, itu terlalu dekat. Tapi kalau 66 dengan 76 itu jauh ya, lumayan selisih 10 poin. Itu bisa menjadi nilai plus buat kalian ya ketika daftar di perguruan tinggi yang menggunakan nilai rapot. Begitu kira-kira ya. Nah, kita lanjutkan di tujuan pembelajaran ya. Ada 2 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah mensyukuri nilai-nilai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah menunjukkan sikap kerja sama ya dalam rangka mewujudkan komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nanti yang kita pelajari adalah tentang nilai-nilainya ya, alat-alat pemersatu bangsa dan aktualisasi dari Bhinneka Tunggal Ika. Oke, langsung saja kita masuk di materi pertama di Kebinekaan Bangsa Indonesia. Yang pertama adalah berkaitan dengan makna dari Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini adalah semboyan bagi bangsa Indonesia yang artinya walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Makna dari semboyan ini menggambarkan apa? Persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ya. Nah, semboyan ini mengajarkan kepada kita agar seluruh warga negara Indonesia ini harus sadar bahwa kita ini memang terdiri dari berbagai macam suku bangsa ya, memiliki banyak perbedaan ya, tetapi kita memiliki satu tujuan ya. Nah, selain Bhinneka Tunggal Ika, negara kita juga memiliki alat pemersatu bangsa ya. Apa saja itu alat pemersatu bangsa? Yang pertama ada Pancasila. Dalam hal ini konteksnya adalah dasar negara ya. Kalau di negara lain kan belum tentu ada Pancasila. Misalkan contohnya di Cina ya, mereka menggunakan komunis sebagai dasar dari negaranya. Nah, kalau kita ini dasar negaranya adalah Pancasila. Kemudian yang kedua adalah bendera merah putih atau bendera kebangsaan ya. Seperti kalian tahu ada banyak macam bendera kebangsaan ya. Misalkan kita ini bendera Indonesia ini agak mirip-mirip dikit ya dengan bendera dari Polandia sama dari Monaco ya, warnanya merah putih. Nah, itu kira-kira itu. Nah, kemudian yang ketiga bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa nasional ya. Ada banyak bahasa di negara kita, tetapi kita disatukan dengan menggunakan bahasa nasional. Kemudian ada burung Garuda atau lambang negara. Nah, burung Garuda ini adalah lambang dari negara Indonesia. Tentu kalian juga tahu ada banyak lambang negara di dunia ini. Ya, kemudian yang kelima ada lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia, lagu kebangsaan bagi negara kita. Dan yang keenam adalah lagu-lagu perjuangan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa ya. Ya, apapun itu, misalkan ada lagu
Satu Nusa Satu Bangsa ya, atau 17 Agustus ya, ada apa lagu kemerdekaan itu ya. Nah, itu salah satu contoh lagu-lagu perjuangan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Selanjutnya adalah yang kedua tentang aktualisasi pemahaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika ini dapat menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya, juga dapat meminimalkan berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, lalu apa saja bentuk dari aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika? Yang pertama adalah aktualisasi dalam bidang politik ya. Ada beberapa contoh aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika dalam bidang politik, yaitu pada saat pemilu misalnya ya, di mana setiap warga negara memiliki hak suara yang sama ya. Warga negara yang memiliki cacat tubuhnya misalkan ya, atau contohnya tunanetra, atau misalkan apa ya, banyak ya contohnya. Nah, itu juga wajib ya difasilitasi ya untuk menggunakan hak suaranya. Kemudian apalagi contohnya kuota keterwakilan perempuan ya dalam lembaga legislatif ya, atau lembaga politik misalkan di kementerian ya, atau juga mungkin presiden ya, ada presiden perempuan. Nah, itu salah satu contoh bentuk aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam bidang politik ya. Kemudian yang kedua adalah aktualisasi dalam bidang hukum dan pemerintahan ya, di mana pemerintah yang berjalan secara demokratis serta adanya penegakan supremasi hukum membuat negara tersebut berjalan secara baik ya. Kemajemukan bangsa Indonesia memerlukan dua pilar, yaitu pemerintahan yang demokratis dan supremasi hukum ya. Perbedaan latar belakang sosial dan budaya menjadi begitu lekat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, hendaknya keanekaragaman budaya serta situasi status sosial dapat menjadi kekayaan bangsa yang saling mewarnai ya. Sehingga dalam prakteknya aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika dalam bidang hukum itu tidak menimbulkan ketidakadilan ya, atau diskriminatif ya. Sebagai contoh, misalkan seorang presiden atau kepala daerah harus dapat mengakomodasi kepentingan rakyatnya tanpa membedakan suku, agama, dan status sosial. Kemudian misalnya lagi adalah para penegak hukum seperti polisi, pengacara, jaksa, dan hakim harus bersikap objektif ya, nggak peduli dia itu seorang pejabat atau dia orang kaya ya, sehingga para penegak hukum ini tidak melakukan diskriminasi kepada semua pelanggar hukum. Selanjutnya adalah aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam bidang sosial budaya. Nah, apa contohnya? Ya, yaitu penerapan contohnya adalah di mana tiap-tiap suku saling menghormati tanpa menganggap sukunya itu lebih baik daripada suku lainnya. Misalkan contohnya suku Jawa ya, karena di Pulau Jawa ini mungkin menjadi epicentrum pembangunan nasional. Tetapi meski demikian, dalam konteks aktualisasi bidang sosial budaya ini tidak menimbulkan bahwa suku Jawa itu lebih baik daripada suku lainnya, atau suku mana ya, suku Bugis misalkan lebih baik daripada suku lainnya. Tidak bisa demikian ya, karena dalam penerapan aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika ini dalam kehidupan sosial itu, ketika masing-masing suku itu merasa dirinya lebih baik, maka akan menimbulkan kekacauan ya, akan menimbulkan konflik antar suku. Nah, maka adanya aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika dalam bidang sosial budaya ini diharapkan untuk apa? Menciptakan sikap yang saling mengakui ya, menerima dan menghormati segala bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah aktualisasi dalam bidang pertahanan dan keamanan ya. Penerapannya yaitu dalam kehidupan pertahanan dan keamanan itu tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran cinta tanah air ya. Apa contohnya? Yaitu dimana contohnya misalkan setiap warga negara Indonesia itu wajib memiliki sikap bela negara ya, baik ketika negara itu dalam keadaan terancam maupun dalam keadaan aman. Apa contohnya? Misalkan bela negara itu, contoh paling simpel adalah ketika seorang pelajar itu dapat mengharumkan nama bangsa
dalam kompetisi internasional misalkan ya, atau atlet-atlet nasional misalkan atlet sepak bola, bulu tangkis yang dia berkompetisi dalam olahraga dalam bidang dalam kompetisi internasional ya, Asian Games misalkan, dan kemudian dia mengharumkan nama Indonesia ya, entah itu juara atau tidak juara, ketika dia berkompetisi membawa nama bangsa itu adalah salah satu bentuk dari bela negara. Atau misalkan dalam bentuk yang lebih konkret lagi ya, kalian nanti misalkan ketika lulus SMA itu mendaftar di akademi militer ya, atau di Akpol kepolisian. Nah, itu salah satu bentuk real ya, kalian itu melakukan bela negara di lapangan. Nanti misalkan ketika kalian sudah jadi TNI ya, dikirim tuh kalian tuh di daerah-daerah perbatasan ya, atau mungkin dikirim ke luar negeri ya sebagai salah satu kontingen Garuda ya. Nah, itu salah satu bentuk dari bela negara. Atau bentuk lainnya yang mungkin nanti bisa kalian cari ya. Nah, itu saja ya untuk hari ini materinya, nggak perlu banyak-banyak dulu. Nanti kita akan lebih banyak, kalian saya harapkan lebih banyak mencari ya, mencari materi juga di buku-buku atau di internet. Itu saja dari Ustadz. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Selanjutnya silakan kalian mengerjakan post test dari Ustadz ya di grup WA. Itu saja dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.